Pater Kur kehadirannya di Seminari Mataloko lalu kemudian menjelajahi sampai ke Vere sejak tahun 79. Waktu itu kami masih kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Lalu kemudian beliau menjelajahi pergi sampai ke Roban Mopa, lalu melayani misa dengan baik dengan umat. Lalu yang paling dia cintai pada waktu itu adalah anak-anak. Ketika dia pergi ke Vere selalu ada hadiah, manisan atau apa dia selalu bawa untuk anak-anak. Tidak ada kesempatan yang dia datang, dia tidak pernah. Maka ketika Bapak Tua datang, anak-anak selalu kerumun Bapak Tua. Lalu kemudian dia biasanya tunjuk film hidup atau slides untuk umat. Lalu begitu menarik perhatian umat. Lalu kemudian memang dalam jangka waktu yang cukup panjang, Bapak Tua mulai perhatikan ke sekolah-sekolah. Dia melihat terutama STK Vere, dia mulai perhatikan anak-anak sampai di kelas-kelas sekolah. Lalu pada waktu itu menggairahkan anak-anak kita untuk masuk seminari. Karena Vere sudah 25 tahun tidak ada panggilan, lalu kemudian ketika beliau masuk 25 tahun kemudian setelah Pater Brandus Kota SVD baru ditabiskan imam. Lalu kemudian bertahun-tahun, setiap tahun rata-rata ada tabisan imam sejak tahun 90 sampai tahun 2000 sekian. Itu yang selalu ada tabisan imam. Pada waktu itu karena artinya misi beliau bisa menghantar orang Vere sampai banyak misionaris SVD yang ke sana. Kemudian Projo ada yang pasionis. Itu yang menarik perhatian karena Pater Kur sebagai kepala. Lalu kemudian membangun sebuah gereja yang megah. Itu yang pesanan untuk umat yang tidak bisa terlupakan sampai dengan saat ini. Gereja yang megah dengan daya kemampuan umat pada waktu itu sangat minim. 60 juta pada waktu itu dianggap sekitar itu terlalu, memang tidak bisa dibayangkan orang bisa bekerja dengan gereja semegah itu dengan 60 juta. Tapi pada waktu itu Bapak Tua sendiri dia berusaha, khusus Bapak Tua 60 juta dan dari umat 25.000 per kakak, karena umat merasa tergerak karena Bapak punya, artinya biar umat tidak mampu sekalipun, tapi ketika Bapak Tua mau, umat harus mampu untuk bisa melakukan sesuatu. Hari ini di sosial media ramai orang menulis status tentang kepergian Pater Kur. Banyak orang merasa kehilangan. Orang ada, khususnya orang Vere. Saya berbicara tentang Pater Kur dalam skop yang lebih kecil, tentang relasinya dengan orang Vere. Pater Kur hadir di Vere sudah sejak sekitar tahun 60-an. Pater Kur menjadi misionaris yang sangat dekat untuk orang Vere. Banyak hal yang sudah dibuat oleh Pater Kur. Boleh dikatakan bahwa Pater Kur ini merupakan tokoh pembangunan, tokoh iman yang sangat luar biasa. Banyak hal yang sudah dibuat. Saya teringat ada banyak hal yang Pater Kur buat untuk orang banyak, dan juga tentu untuk saya secara pribadi. Saya ingat cerita bapak dan mama saya ketika mama saya mengalami masa-masa sulit dalam proses persalinan. Untuk melahirkan saya, saat itu sebagai keluarga kecil yang baru memulai hidup rumah tangga, bapak saya tidak di tempat dan semua biaya persalinan dibantu oleh Pater Kur. Sejak saat itu kami mempunyai relasi yang sangat baik dengan Pater Kur karena banyak hal yang bapak saya selalu berbincang dengan Pater Kur, dan ketika beliau ada kesulitan beliau juga selalu datang untuk mencari bapak dan berkonsultasi. Suatu ketika saya ingat waktu itu saya hendak menikah. Pater Kur panggil saya ke Kemetabor dan kami bertemu dan mengobrol. Pater Kur memberi saya uang. Pater Kur kasih saya uang, dan uang itu untuk orang-orang tertentu tidak ada artinya sama sekali. Uang itu untuk saya
itu adalah rahmat. Jadi secara umum saya omong soal Pater Kur dan relasinya dan orang Vere. Banyak hal sudah dibuat oleh Pater Kur. Untuk orang Vere, Pater Kur adalah segalanya. Dan untuk Pater Kur, orang Vere adalah segalanya. Segala sesuatu dia pertaruhkan untuk orang Vere. Hartanya, semua usahanya, berbagai proposal dia kirim untuk dapat uang dan untuk membantu Vere. Alhasil banyak yang dia buat di Vere, pembangunan sekolah, gereja dan sebagainya. Tentu sebagai orang muda, saya merasa sangat sedih saat ini. Kami orang Vere sangat kehilangan tokoh yang sangat-sangat kami cintai. Dalam perjalanan tugas beliau beberapa kali melaksanakan asistensi ke beberapa tempat di wilayah Kecamatan Goleba, tapi beliau selalu kembali ke Vere. Saya ingat cerita-cerita orang, beliau selalu bilang bahwa rumah saya di Vere. Saya mencintai orang Vere dan orang Vere juga mencintai saya. Secara pribadi, saya sangat bersyukur bisa mengenal Pater Kur. Saya sangat bersyukur bisa mendengar cerita tentang banyak misionaris yang ada di Flores ini. Misionaris yang datang, bertugas, kemudian membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu yang bukti fisiknya masih bisa dinikmati hingga saat ini. Dan hal itu benar-benar menggugah banyak orang. Akhirnya dari hati yang paling dalam, selamat jalan Pater Kur. Terima kasih banyak untuk pernah hadir dalam hidup dan relasi kami orang Vere. Terima kasih banyak karena Engkau begitu baik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan karena telah mengirim Pater Kur untuk kami semua. Terima kasih SVD karena mengirim banyak orang hebat, mengirim banyak pastor-pastor yang membangun Ngada, membangun Flores, membangun NTT dari ketertinggalan dengan cara mereka masing-masing. Terima kasih, selamat jalan Pater Kur. Semoga engkau berbahagia bersama para kudus di surga. Terima kasih. Jejak sang misionaris. Dari Jerman, rahim ibu menuntunmu ke negeriku, membiarkan jejak tertulis di lembah Sasa. Di mata loko, beribu jejak engkau titipkan untuk dikenang anak bangsa yang menuai kearifanmu. Di Toda Belu, jejak tercipta indah pada beribu lembar hati menjadi kenangan yang beranjak dewasa. Di tanah Ngada, jejak engkau torehkan di lubuk jiwa anak-anak yang berziarah menjawab suara panggilan. Di tanah Flores, jejak dan napasmu menyatu Ibu Pertiwi sampai perjalanan berakhir dengan iringan doa dan cinta. Terima kasih banyak saya boleh berkisah tentang Pater Kurtbat SVD. Saya berada di sini di rumah retret Kemah Tabor ini selama 10 tahun bersama dengan Pater Kurt sebagai
asisten atau pendamping beliau 3 tahun, dan sesudahnya saya dipercayakan oleh beliau untuk memimpin rumah retret Kemah Tabor ini. Di tahun 2010 sampai 2013 sebagai rekan kerja, dan sejak 2014 hingga saat ini saya dipercayakan untuk mengelola rumah retret Kemah Tabor ini. Sejauh yang saya kenal, ada satu kebajikan yang paling utama yang saya lihat, yakni kesalehan hidup. Kesalehan hidup itu nampak pertama ketekunan dalam doa. Pater Kut secara sangat teratur menjadwalkan jam-jam doa. Pater Kut adalah seorang imam gembala yang berbelas kasih, imam yang murah hati, imam yang rela berbagi rezeki dengan orang-orang yang menderita dan berkesusahan. Jika ada orang sakit datang kepadanya, dia rela memberikan bantuan, perawatan yang sepantasnya untuk umat atau warga masyarakat yang sakit. Jika ada anak sekolah yang datang kepadanya yang membutuhkan bantuan uang pendidikan, ia sangat rela untuk membantu. Bahkan sekian banyak orang yang ia telah bantu, dan ini terbukti pada saat kematiannya ada banyak sekali orang-orang yang dia pernah bantu datang menghadiri upacara pemakamannya, sekalipun dalam waktu yang sangat singkat. Yang ketiga, Pater Kut adalah imam yang memberi kesaksian yang pantas bagi para imam biarawan biarawati, sehingga melalui kesaksian hidupnya begitu banyak orang-orang muda yang tergerak untuk bergabung menjadi imam kongregasi Serikat Sabda Allah, atau imam diosisan, atau imam dari kongregasi yang lain. Demikian juga para suster dari berbagai macam kongregasi. Ya. Melalui kesaksian hidupnya yang tampak sangat nyata dalam doa dan dalam perhatiannya, banyak orang muda tergerak mau meneladani dia menjejaki panggilan Kristus. Saya kira ada 3 hal ini yang sangat tampak dalam kehidupan Pater Kut. Kehidupan doa, imam yang berbela rasa dengan orang yang menderita, imam yang dapat membangkitkan semangat untuk menjadi murid Kristus. Dia menjadikan orang lain murid-murid bagi Kristus. Dalam hal tertentu berkaitan dengan kehidupan rohani, Pater Kut sangat memperhatikan liturgi. Ia selalu menyiapkan liturgi Ekaristi dengan baik sekali setiap hari. Dan itu dapat terlihat dari renungan-renungan atau homili atau khotbah yang ia sampaikan dalam perayaan Ekaristi harian, atau secara istimewa pada Ekaristi hari Minggu. Pater Kut menyiapkan dengan sangat cermat, sangat baik, dan memberikan pesan-pesan yang sangat bermakna bagi umat secara sangat sederhana. Ya, ia sungguh seorang yang mencintai kitab suci dan mewartakan sabda Allah dengan bahasa, dengan kata-kata yang sangat sederhana bagi umat yang sederhana di paroki, secara khusus paroki Vere tempat ia melayani. Ia biasanya suka cerita, suka ilustrasi dengan dongeng-dongeng, kisah-kisah yang meyakinkan umat dan mengantar umat untuk lebih memahami makna sabda Allah yang diwartakannya. Ya. Berkaitan dengan liturgi ini, Pater Kut sangat mencintai liturgi yang disebut liturgi inkulturasi. Ia sangat mencintai
adat budaya setempat, dan karena itu ia mau mengangkat budaya setempat itu menjadi sarana-sarana yang baik untuk pewartaan Injil atau evangelisasi. Jadi ia sangat menekankan liturgi, inkulturasi, dan karena itu ia sangat dekat dengan warga setempat, secara khusus umat di Paroki Were, juga mencintai adat budaya setempat. Juli tahun 2021, Pater Kurt mengalami kesulitan tidur. Ya. Badannya mulai melemah, dan karena itu dia dihantar ke rumah sakit Santo Gabriel Kewapante di Maumere yang dikelola oleh suster SSPS. Juli, Agustus, selama 2 bulan berada di rumah sakit Kewapante. Perawatan cukup baik, karena itu dia kembali pada akhir bulan Agustus 2021. Ya. Dia tetap minum obat yang dilayani oleh dokter, obat untuk bisa tidur. Karena itu selama di sini, sekalipun sudah kembali dari rumah sakit, ia masih ditolong dengan minum obat untuk tidur setiap malam. Kalau tanpa minum obat terasa susah sekali untuk bisa tidur malam. Akhir Oktober tahun 2021 dan awal November, Pater Kurt 3 kali jatuh. Dalam tempo singkat waktu 1 minggu, Pater Kurt jatuh di kamarnya sendiri. Syukur bahwa ya masih bisa tertolong. Ia jatuh menggelepar di lantai kamarnya sendiri. Itu nampak kelihatan pagi hari, ya. Ketika kami menunggu jam makan, Pater Kurt kok tidak kelihatan. Ya ternyata kami karyawan ketika membuka jendelanya menemukan Pater Kurt berbaring di kamarnya sendiri, berbaring di lantai dalam kondisi yang kurang baik. 3 kali pada akhir Oktober dan minggu pertama November. Ya. Kemudian dia mendapat obat yang baik dari dokter Ali Saraf di Maumere, dokter Candida. Sangat tertolong. Karena itu menjelang Natal tahun 2021, Pater Kurt kelihatan baik-baik saja, sehat, bisa jalan sendiri, ya. Tidur malam tidak perlu didampingi oleh karyawan, karena ketika ia jatuh, ia tidur malam selalu didampingi oleh karyawan rumah retret Kemah Tabor. Tapi ketika ia merasa cukup baik, ia tidak membutuhkan karyawan untuk mendampingi dia pada